Hai. Apa kabarnya nih para netizen budiman? Kembali lagi bersama Rizka. Di sini aku mau review salah satu film Indonesia dengan judul Dua Tanda Cinta. Film ini tayang pada tahun 2015 dengan dibintangi oleh Fedi Nuril sebagai Bagus, Randy Kejarnet sebagai Mahesa, dan Tika Bravani sebagai Laras. Film bergenre drama action ini berlatar belakang kehidupan Akademi Militer. Film ini bercerita tentang Bagus dan Mahesa yang merupakan anggota Akademi Militer Indonesia. Mereka berdua saling menyukai gadis yang sama, yaitu Laras. Daripada banyak cincong, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan Bagus yang sedang berkelahi dengan preman kampung. Bagus ini merupakan anak dari seorang tukang laundry kiloan di desanya. Bagus ketahuan oleh ibunya bahwa ia habis berkelahi. Itu karena adiknya mengadukan pada ibunya. Ibu Bagus yang kesal akan sifat Bagus itu berucap agar Bagus menjadi tentara sungguhan saja, daripada hanya berkelahi dan sok-sokan menjadi pemberani. Kalau kamu emang gak suka sama orang yang sosokan pakai baju tentara, ya udah kamu dong jadi tentara asli. Di sisi lain, Mahesa dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan berantem. Ia diketahui telah memukul anak dari salah satu orang penting. Karena perbuatannya itu, Mahesa disuruh untuk masuk akademi militer agar dia bisa hidup dengan lebih disiplin. Singkat cerita, Mahesa dan Bagus dipertemukan di akademi militer. Hari pertama mereka lalui dengan sangat berat. Karena sikap berbarisnya yang tidak baik, Mahesa dimarahi oleh sang pelatih. Ia disuruh untuk melakukan push up sebanyak 50 kali dan Bagus ditugaskan untuk menghitung. Malam harinya, Bagus berkenalan dengan teman-teman satu asramanya, yaitu Hans, anak dari Papua, tapi ngomongnya agak medok karena sudah lama tinggal di Jogja, dan juga Haposan, anak dari Tarutung, Tapanuli Utara. Kehidupan di militer begitu keras. Hari-hari dilalui dengan latihan dan latihan. Saat apel pertama, Bagus bertugas memimpin jalannya apel. Saat itu, ada anggota yang tidak lengkap. Siapa lagi kalau bukan Mahesa? Pelatih menyuruh satu peleton untuk mencari Mahesa sampai ketemu. Mereka mencari sampai di sudut-sudut ruang kamar mandi. Dan ya, benar saja, Mahesa ketiduran di sana. Mahesa yang susah untuk dibangunkan, akhirnya digotong beramai-ramai oleh teman-temannya. Tingkah laku Mahesa tersebut, satu peleton mendapatkan hukuman push up sebanyak 50 kali. Itu membuat teman-teman Mahesa semakin tidak senang dengannya. Waktu pun berlalu, dan saat tiba waktu pesiar diumumkan, para taruna menyambut dengan sangat gembira. Namun, Mahesa memiliki rencana lain. Ia berusaha untuk kabur dari pendidikan. Ia mencoba meminta bantuan kepada salah satu temannya untuk membantunya kabur. Namun sial, saat apel sebelum pesiar, Mahesa ketahuan tidak membawa buku sakunya. Karena itu, ia dan satu peleton tidak diperbolehkan untuk pesiar. Teman-temannya pun semakin kesal dengan ulah Mahesa tersebut. Malam harinya, Hans dan Haposan mengerjai Mahesa dengan mengolesi wajahnya dengan balsem. Namun, tiba-tiba lampu mati dan terdengar suara tembakan. Taruna yang lain bersiap untuk berbaris. Namun, Mahesa malah berusaha untuk kabur dan sialnya lagi, ia tertangkap oleh Danton. Keesokan harinya, saat latihan melintasi medan, Mahesa pingsan dan terjatuh. Ia pun dievakuasi oleh pelatih. Di perpustakaan, Bagus dan kawan-kawannya sedang berbincang tentang kesedihan mereka yang akan berbeda matra dan berpisah. Tiba-tiba, Mahesa menghampiri mereka untuk berterima kasih kepada Haposan yang telah menolongnya saat ia pingsan tadi. Hingga pada saat waktu perpisahan tiba, mereka berpisah sesuai dengan korps masing-masing. Di korps darat, diadakan pemilihan adik asuh. Disinilah Bagus bertemu dengan Bang Bram. Ia adalah taruna senior yang bijaksana dan juga ramah.
Saat waktu pesiar tiba, Bagus mengajak Mahesa untuk pesiaran dengan Bang Bram. Mereka mengunjungi tempat makan sate milik Pak Alik Darto, yaitu paman Bang Bram sendiri. Setelah makan sate, mereka berkunjung ke rumah Pak Alik Darto. Di sana, pertama kalinya Bagus dan Mahesa bertemu dengan Laras, yang merupakan anak dari Pak Alik Darto dan keponakan dari Bang Bram. Saat di asrama, Mahesa mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Laras. Bagus yang berada di sampingnya menanggapi itu dengan bijaksana. Padahal ia juga memiliki rasa yang sama pada Laras. Mereka bertiga pun mulai dekat dan sering keluar bersama. Hingga pada saat makan malam di suatu tempat, Mahesa mengatakan ia ingin menyampaikan perasaannya kepada Laras. Di depan Bagus tentunya. Bagus yang merasa tidak nyaman memilih untuk pergi, dan ia hanya bisa memandangi dari kejauhan dengan perasaan yang sangat hancur. Laras yang masih ragu-ragu belum bisa memberikan kepastian kepada Mahesa. Ia memberikan motivasi agar Mahesa lebih bersemangat dalam pendidikan. Dan benar saja, Mahesa pun menjadi sosok yang lebih rajin dan disiplin. Hingga pada saat hari kelulusan Akademi Militer tiba, Bagus menjadi lulusan terbaik dan Mahesa menjadi lulusan terbaik kedua. Setelah 3 tahun pendidikan, Mahesa menemui Laras di rumahnya. Ia menanyakan perihal lamaran yang pernah ia ajukan. Namun, Laras masih ragu-ragu dan belum bisa memberikan jawabannya pada Mahesa. Di sisi lain, Bagus pulang mengunjungi ibunya. Ibu dan adiknya menyambutnya dengan penuh haru dan juga bahagia. Laras ternyata diam-diam memiliki perasaan pada Bagus. Saat mencoba menghubungi nomor telepon Bagus, ternyata nomornya sudah tidak aktif. Saat makan bersama, adik Bagus menemukan foto wanita di HP-nya dan mengadu kepada ibunya. Ibu Bagus memberi motivasi agar Bagus memperjuangkan cintanya, dan pada saat itu juga Bagus menyadari bahwa nomor HP-nya telah hangus. Mahesa yang belum mendapatkan jawaban kembali menemui Laras di rumahnya. Dan akhirnya Laras menerima lamarannya dengan syarat menikah setelah Laras lulus kuliah. Saat Mahesa menerima panggilan dari komandannya, Laras menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan ternyata itu Bagus. Karena syok, Laras pun langsung mematikan teleponnya. Mahesa mendapatkan misi operasi untuk membebaskan Profesor Libby yang disandra oleh John Flino di Flores. Mahesa terlihat termenung mengamati medan yang akan mereka lalui. Ia pun ditegur oleh komandannya karena terlihat tidak fokus. Setelah mendapatkan arahan mengenai misi yang akan ia lakukan, Mahesa menghubungi Laras untuk memastikan akan kesiapan Laras terhadap lamarannya. Mahesa merasa Laras masih ragu-ragu dengan lamaran itu. Operasi pun dimulai. Dengan hati yang masih galau, Mahesa menuju ke medan pertempuran. Saat menyusuri medan, Mahesa menemui warga yang tampak mencurigakan, dan ternyata itu adalah Bagus yang sedang menyamar menjadi warga sekitar. Mereka mulai menyusuri medan kembali untuk menemukan Sandra. Setelah terjadi baku tembak dengan para penyandra, akhirnya mereka menemukan tempat Sandra dikurung dan membebaskannya. Tak sampai di situ, pertempuran dengan para penyandra pun masih terus berlanjut. Mahesa berusaha untuk menghabisi musuh, namun naas, ia malah tertembak. Bagus pun mencoba untuk menolong Mahesa, namun sayang, nyawanya tidak dapat tertolong. Bagus teringat akan kenangannya bersama Mahesa saat di Akademi Militer. Ia pun memutuskan untuk kembali menghabisi lawan seorang diri, dan akhirnya ia mendapatkan tikaman di leher. Bagus mencoba untuk keluar dari hutan dengan tertatih-tatih, dan diselamatkan oleh pasukan yang sedang berpatroli. Setelah sembuh, Bagus mengunjungi makam Mahesa. Kemudian Bagus menemui Laras untuk menyatakan perasaannya selama ini yang terpendam. Dan Laras menerima cinta Bagus. Mereka pun hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Dan film pun berakhir. Gimana nih? Udah pada baper belum? Apa udah ada yang pada nangis bombay? Hehe. Semoga film ini bisa jadi rekomendasi tontonan kalian ya. Rizka pamit undur diri. Bye-bye.